Ya, kita ke contoh masalah ya. Jadi bagaimana cara penerapan uji hipotesis untuk satu kelompok data. Misalnya Bapak bertanya ke KM kelas ini, berapa rata-rata tinggi badan para siswanya. Nah, KM-nya menjawab 50. Nah, berarti 50 itu adalah eh, nilai rata-rata yang diduga yang harus diuji ya kan gitu. Nah, Bapak ingin membuktikan kebenaran eh, informasi barusan apa benar 50 atau tidak. Nah, Bapak ambil sampel misalnya ya. Ini ada data mengenai berat badan mahasiswa. Misalnya setelah Bapak uji itu ada yang 48, 50, 50, kemudian 52, 55, 56, 60, 65 misalnya ya. Cukup 8 orang lah. Jadi ini adalah ada sampel ya. Nah, ini dari sini diduga ya. Jadi H0-nya itu ini dikatakan 50 ya, 50 kg. Berarti alternatifnya kan eh, mu nolnya tidak sama dengan 50 kg. Benar enggak ya perkataan KM itu? Eh, dari sini rumus yang akan kita gunakan eh, rumus uji T ya. Jadi kita anggap datanya ini memenuhi uji normalitas ya. Jadi tidak kita uji lagi normalitasnya. Kita asumsikan saja bahwa data ini berdistribusi normal. Nah, sehingga kita layak menggunakan uji T ya. Jadi ini ujinya kita menggunakan uji T karena sampel. Ini rumus uji T, T hitung itu bisa dilihat di buku silahkan. Rumusnya adalah X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan S ya per akar N. Rumusnya begitu ya. Nah, jadi dari karakteristik rumus ini kita harus mencari X barnya dulu berapa. Ya, di sini kan belum ada ya. Jadi X bar ini adalah rata-rata hasil observasi. Kalau mu 0 ini adalah rata-rata yang diuji ya. Jadi beda. Ini adalah rata-rata hasil penelitian, hasil observasi. Tapi kalau mu 0 itu ini dibacanya mu 0 rata-rata yang kita uji. S ini simpangan baku, N ini banyaknya data ya. Jadi kembali ke persoalan bagaimana cara menentukan rata-rata dan simpangan bakunya. Nah, minggu yang lalu kita telah belajar menggunakan kalkulator, bagaimana memasukkan data ke kalkulator ini, baik dengan mode SD atau mode STAT, itu silakan tergantung kalkulatornya. Nah, silakan dimasukkan, ada 8 data, kemudian dengan menggunakan kalkulator tersebut nanti kalau benar menghitungnya si X barnya itu adalah 54,5 ya. Sedangkan S-nya nanti dicek lagi ini 5,7570. Jadi kalau yang pas kita ambil seperti ini, kalau yang tidak pas kita ambil 4 desimal saja ya untuk ketelitian. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus T hitung ini ya. Kalau N-nya apa? N itu banyaknya data. Jadi ada 8 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi N-nya 8 ya. Jadi si nilai-nilai ini sudah komplit. Jadi langsung kita masukkan T hitung sama dengan X barnya berapa? 54,5 dikurangi, lihat ya, rumus mu nolnya 50 per S-nya 5,7570 per bagi akar 8. Ini kalau dikurangi 4,5 ya. Yang ini kita tuliskan lagi 5,7570 per akar 8 itu kurang lebih 2,8284.
2,8284. Nah, kemudian kita sederhanakan si 4,5 ini kita tuliskan kembali per, kalau ini kita bagi 5,7570 dibagi 2,8284 itu ini menjadi 2,0354 ya. Kemudian bagi ulang 4,5 dibagi 2,0354 itu hasilnya 2,2109. Nah, jadi ini adalah nilai T hitung. Nah, selanjutnya apa langkah berikutnya setelah mencari T hitung, statistik hitung? Berarti kan statistika tabel. Karena di sini kita menggunakan uji T, maka cari T tabelnya ya, T tabelnya. Bentuk umum T tabel itu adalah T alfa dengan derajat kebebasan, ini disingkat DK-nya, ini N kurang 1 ya. Ya, ini bentuk rumus ya. Nanti di pertemuan berikutnya diterangkan apa itu DK. Nah, karena alfanya tidak diketahui, kita gunakan standarnya 0,05. N-nya 8 kurang 1 ya. Jadi ini menjadi T 0,05 dengan derajat kebebasannya 7. Ini jangan dikalikan ya. Tapi ini dicari di tabel. Silahkan di buku di bagian terakhir lihat tabel T ya. Nah, ini tabel distribusi T. Caranya untuk alfa yang digunakan ya, ini menggunakan tutel uji dua pihak, jadi kiri dan kanan. Tadi sesuai dengan gambar ini 5%. Derajat bebasnya 7, ini luruskan ya. Jadi sekali lagi ke bawahnya 7 itu dari mana? Dari 8 kurang 1. Lurus tarik ke kanan, luruskan dengan alfa 5% ya. Di situ ada nilai 2,3646. Jadi kita tuliskan 2,3646 ini di sini ya. Ini 2, berapa tadi? 3646. Selanjutnya kita tuliskan kriterianya ya. Kriterianya di sini aja. Ini kriteria ujinya, tanggung ya. Nah, jadi kita buatkan tadi gambar kurva normal. Ini daerah penolakan H0, ini penolakan H0. Ini kan nilai min Z tabel atau min T tabel karena di sini yang digunakan. Jadi tuliskan min 2,3646. Ini positifnya 2,3646 ya, ini kriteria. Sekarang lihat 2,2109 itu di mana daerahnya ya. Nah, 2,2109 itu apakah berada di antara ini atau di luar? Ya, jadi si 2,2106 itu ada di sini ya. Nah, jadi karena ini nilai T hitungnya disingkat T hit itu bukan hitut ya, tapi hitung. Ada di antara nilai T tabel atau di daerah yang putih ini ada daerah apa? Ini daerah penerimaan H0 ya. Jadi di situ dapat kita simpulkan H0-nya diterima. Jadi kita benarkan H0, salahkan HA. Nah, jadi kesimpulannya ini kesimpulannya karena H0-nya diterima, berarti ini yang benar, ini mu 0-nya 50. Berarti apa artinya? KM itu mengatakan benar bahwa rata-rata berat badan di kelasnya itu adalah 50 kg. Tapi kenyataannya kan ini setelah dihitung 54,5, tidak apa-apa. Jadi artinya lebih dari 4,5 itu toleransi karena 50-nya ada, 48 ada, bukan berarti 50 ke atas seluruhnya, tapi ada juga siswa yang ada di bawahnya ya. Mungkin nanti di contoh berikutnya kita akan menemukan data yang si kesimpulannya itu H0-nya ditolak ya. Nah, jadi ini yang kita terima.